Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran Unstroke lanjut. Hari ini kita akan membahas sway versus non-sway portal atau portal bergoyang versus tidak bergoyang ya. Jadi sebelum kita lanjut ke struktur yang lebih rumit ya, struktur 2 tingkat, 3 tingkat itu, kita harus memahami dulu 2 jenis struktur, yaitu portal bergoyang dan tidak bergoyang. Ini sangat penting dipahami, dan apa bedanya kita akan belajar. Itu dulu ya. Baik. Basically kita tulis sway ini ya. Sway, non-sway. Sway artinya bergoyang ya. Non-sway artinya tidak bergoyang. Nah, perbedaan itu ada di delta dia. Jadi sway itu rumus deltanya itu sama dengan, nanti kita akan bahas ya, tapi supaya teman-teman tahu dulu, PL E per A. Jadi dia pakai A atau luasan ya. Nah, kalau delta di non-sway itu beda ya. Dia pakai PL pangkat 3 per 3 EI. Kita akan bahas nanti perbedaannya lagi. Nah, kenapa kita harus peduli tentang sway dan non-sway frame ya? Saya sudah gambar ininya. Nah, di non-sway itu jadi momen itu, saya ini di sini ya. Momen itu disebabkan oleh external load. Nah, jadi kita bisa menggunakan analisa biasa untuk mengerjakan non-sway. Jadi atau portal tidak bergoyang. Jadi kita bisa menggunakan momen distribusi di biasa ya, normal. Nah, tapi untuk sway dia agak lebih complicated ya. Jadi momen di sway portal itu disebabkan oleh 2 ya. Satu itu external load. Nah, ini nih, satu lagi external load, satu lagi disebutnya lateral sway of frame atau portal bergoyang lateralnya ya. Nah, kita akan bahas itu lebih dalam. Di sini kita pertebal aja ya. Oke. Nah, karena hal itu, maka kalau non-sway dia kita kan normal ya mengerjakannya. Tapi kalau sway, portal sway atau portal bergoyang itu kita kerjakan 2 fase dia, 2 fase. Terlalu tebal. Oke. 2 fase. Nah, ini kita garis bawah ya. Ini kita bahas lateral sway of frame. Nah, bagaimana bisa pergoyangan menyebabkan momen ya. Bagaimana bisa pergoyangan menyebabkan momen? Kita punya struktur di bawah sini, ini jepit ya. Nah, dia itu sebelumnya begini. Nah, tapi mengalami pergoyangan seperti ini, teman-teman. Nah, sebelumnya titiknya itu di sini ya, tapi pindah ke sini. Nah, itu terjadi
goyangan delta ya. Ini sway atau portal bergoyang. Nah, kita tidak usah peduli kenapa bisa terjadi ya, mungkin ada beban P di sini ya, atau beban P di mana jadi terjadi kejadian ini. Nah, tapi yang mau kita bahas adalah di sini terjadi tension ya, tarik di bawah juga terjadi tarik. Jadi terjadi dua tarikan seperti itu. Nah, ketika terjadi dua tarikan dan terjadi ini, akan terbentuk dua momen baru tambahan karena hal ini terjadi. Jadi akan terbentuk momen di sini dan di sini, momen baru ya. Nah, terbuat momen ini kan. Nah, ini ada juga fixed end momennya. Jadi ini kan, ini momen yang ini yang terbentuk ini. Mana itu dia? F E M A B itu sama dengan minus 6, rumusnya minus 6 EI dikali delta, kalau teman-teman itu ada juga di internet ya, per L kuadrat. Terus F E M B A itu juga sama ya, minus 6 EI delta per L kuadrat. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Kita bisa tarik kesimpulan bahwa pergoyangan menyebabkan momen baru ya. Pergoyangan pada struktur itu menyebabkan momen yang harus kita kerjakan. Nah, makanya terjadi nanti kalau kita kerjakan portal bergoyang itu kita kerjakan 2 fase. Oke. Baik. Kita akan menentukan apakah struktur itu sway atau bergoyang, portal bergoyang, atau dia non sway ya. Di contoh seperti ini. Ada struktur yang terlalu ya. Struktur simple seperti ini, portal. Terus ada apa namanya ya? Ini pin ya. Ini juga pin. Nah, terus ada wind bracing di sini. Wind bracing. Oke. Terus kita jangan terlalu on pressure-nya lah. Nah, dia terus ada di sini P ya, beban P. Nah, dia akan mengalami pergoyangan. Dia akan mengalami pergoyangan ya. Ini juga dia akan mengalami pergoyangan sebanyak delta. Nah, ini disebutnya sway frame. Karena dia tidak beban P ini sebagai beban lateral tidak memiliki tandem ya, tidak memiliki support yang menanggung dia. Nah, sebaliknya saya gambarin biar ini ya. Nah, perubahan panjang delta di sini seperti saya tulis tadi itu delta sama dengan PL per EA, di mana A ini ya, luasan aksialnya, luasan melampangnya. Nah, kalau saya sudah gambarin ya, ini kasus kedua. Nah, di kasus kedua ini kita punya seperti yang kemarin ya, kita punya propping atau struktur yang menahan. Nah, seperti kita katakan kemarin bahwa seluruh beban, misalnya ada beban lateral di sini P, itu akan diteruskan ke struktur propping ini. Nah, struktur propping ini yang akan mengalami pergoyangan ya. Ya begitulah, delta. Nah, tetapi pergoyangan yang didapatkan oleh struktur ini, struktur propping kita ini, core yang kita sebut core, itu bisa dapat diabaikan.
Nah, sehingga karena beban P ada lawannya adalah struktur core kita ini, maka struktur yang kita kita ini disebutnya non sway frame atau struktur yang tidak bergoyang karena ada pembantunya. Nah, kalau non sway frame itu eh, pembaginya udah beda ya, atau delta itu dia P dikali L pangkat 3 per 3 EI. Bayangkan aja ini udah jadi I, ini A. Pembaginya udah beda ya. Kalau I itu berkali-kali lipatnya A ya kan. 2 juta berapa? Pasti hasilnya sedikit, sementara ini hasilnya lebih banyak daripada. Nah, kita ke contoh kedua biar lebih mengerti. Sway frame sama non sway frame. Nah, kuncinya itu kalau suatu struktur itu ada penahan untuk mencegah terjadinya goyangan, berarti dia itu non sway frame. Begitu ya teman-teman ya. Jadi contoh seperti ini. Struktur portal biasa lagi. Oke. Ada pin lagi di sini. Kalau ada beban P di sini, maka ini masih, walaupun kita kasih bracing ya di sini ya, itu masih tetap dikategorikan sway. Ini sway frame atau portal bergoyang ya. Nah, kecuali kita kasih begini, ini pasti langsung berbeda. Kecuali kita kasih di sini pin lagi atau roll lah, terserah roll. Nah, di sini kan roll itu kan ada beban horizontalnya di sini. Nah, di P punya lawan HC. Nah, gitu. Jadi, nah ini disebutnya struktur non sway. Oke. Baik, supaya teman-teman mengerti, kita satu contoh lagi ya. Misalnya di sini ada struktur seperti ini di dunia. Ini sebenarnya tidak di dunia, cuma nah ini roll ya. Ini juga roll ya. Terus ini pin dan ini jepit ya. Saya kasih beban P di sini. Nah, ketika saya kasih beban P, si roll ini tidak punya daya karena dia hanya menopang beban vertikal ya. Dia hanya menopang beban vertikal. Jadi dia tidak punya daya untuk menahan beban horizontal, sehingga struktur ini mengalami sway. Jadi ada ini, nih dia mengalami sway ya. Nah, kalau roll ini dia mengalami pergeseran ke sini. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini disebutnya sway frame. Nah, beda lagi kalau ini saya ganti sesimpel saya ganti menjadi pin. Kalau ini saya ganti jadi pin ya, nggak roll lagi. Nah, ini ada reaksi yang mengganggu P yang tadi. Jadi ini bisa kita sebut non sway frame. Nah, ini non sway frame. Baik, kita ulang lagi. Jadi supaya teman-teman mengerti ya. Ini ada portal nih, satu lagi terakhir ya. Ini ada portal
Nah, portal. Anggap lurus ya. Nah, kalau beban kita anggap, kalau bebannya kita taruh di tengah nih, P. Hanya itu aja ya. Nah, ini termasuk non sway frame. Kenapa Bang Bay? Ini tepat di tengah ya. Jadi distribusi bebannya itu merata ya. Ceng 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 kayak gitu ya. Nah, beda lagi kalau kasusnya seperti ini. Nah, ini beban P-nya saya taruh di sini. Nah, ini beda nih jadinya. Ini ke sini dia. Wih. Nah, terus begini kan. Eh, nah begitulah. Nah, gitu. Jadinya begitu ya. Nah, ini disebutnya struktur bergoyang ya, sway frame. Baik, itu saja. Kedepannya kita akan belajar non sway frame dulu. Setelah itu kita akan belajar yang rumitnya sway frame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.